Sobat Misteri, pernah nggak dari kalian mendengar istilah sandekala? Mungkin bagi masyarakat di luar Pulau Jawa tidak mengenal istilah ini ya. Namun bagi masyarakat Jawa, khususnya orang-orang lama, akan sering mendengar istilah sandekala. Sandekala sering kita dengar pada saat masih anak-anak, sebuah kata untuk memberikan peringatan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil agar tidak berada di luar rumah. Apabila dijabarkan dengan bahasa Jawa, sandekala berasal dari dua kata, yaitu sande dan kala. Sande berasal dari kata sanding, sebelah, penghujung, pergantian, sedangkan kala adalah saat atau waktu. Jadi apabila digabungkan, sandekala memiliki arti pergantian waktu atau penghujung hari. Kemudian, mengapa istilah ini dijadikan alasan atau sebab yang tidak boleh dilanggar untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah pada saat terjadinya perubahan waktu tersebut atau disebut pamali. Berbicara masalah nasihat orang tua kepada anak dikala senja hari untuk tidak berada di luar rumah, maka akan kembali ke hukum adat dan mitos. Orang-orang terdahulu percaya akan adanya suatu kejadian yang diakibatkan makhluk gaib di waktu senja atau identik dengan pergantian waktu dari siang ke malam. Ada saat dinamakan sandekala dalam pertemuan tersebut, yakni pergantian siang ke malam, bukan dari malam ke siang. Kejadian yang dikisahkan dalam cerita-cerita orang tua adalah bahwasannya pada saat pergantian waktu tersebut, setan, jin, dan iblis keluar dari sarangnya untuk menculik umat manusia, khususnya anak-anak, agar disesatkan dari jalan pulang melalui salah satu makhluk gaib yang disebut kolong wewe, wewe gombel, atau sejenisnya. Kemudian dilihat dari pernyataan para orang tua yang sudah turun-temurun bahwasannya sandekala itu identik dengan waktu munculnya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa jin kepada manusia, baik anak-anak maupun orang tua. Diceritakan bahwa apabila seseorang sudah disesatkan oleh bangsa jin seperti kolong wewe pada saat sandekala, maka orang tersebut akan menyimpang dari jalan pulang meskipun dalam pemikirannya sudah benar jalannya. Akan tetapi disesatkan ke tempat lain seperti kuburan, hutan, dan pantai. Tidak hanya itu aja, apabila diberi makan, ternyata makanan itu bukanlah makanan yang layak dimakan manusia, akan tetapi binatang-binatang menjijikan seperti cacing, tikus, ular, dan lain-lain. Ngomongin masalah mitos sandekala, kolong wewe, dan wewe gombel, ini ada kisah hilangnya nenek Katiem dan mitos kelong makhluk gaib menculik manusia. Kebanyakan warga Banyumas itu menyebutnya kelong. Orang-orang dulu itu selalu bilang, lalu menasehati anak-anaknya, awas bentar lagi mau sandekala atau waktu sandekala nanti dibawa kelong. Ini ada kisahnya nenek Katiem, ceritanya lagi
mencari kayu bakar di hutan, dan tahu-tahu pas dicari itu nenek Katiem ini nggak ada. Biasanya sih kalau orang dibawa kelong itu padahal ada di situ, misalkan di suatu tempat di hutan dan orangnya itu ada di situ, cuman penglihatan orang-orang yang lewat situ yang mencari orang yang hilang itu biasanya nggak kelihatan. Jadi orang-orang dulu itu biasanya kalau ada orang yang dibawa kelong itu selalu bawa alat-alat dapur buat dibunyiin, dan mitosnya itu sih katanya bisa ngembaliin orang-orang yang dibawa kelong. Nah, cerita orang hilang di Banyumas yang dihubungkan dengan mitos keberadaan kelong terakhir kali terjadi di Karangkemojing, Kecamatan Gumelar, Banyumas 2018 lalu. Korbannya adalah Katiem, nenek pencari kayu bakar berusia 60 tahun. Sehari-hari Katiem membantu suaminya mencari kayu bakar di pinggir hutan perbatasan kebun warga dengan perhutani sekitar jam 10 pagi. Sang suami sempat menyuruh Katiem mengambil kapak di tumpukan kayu pinggir hutan, namun hingga beberapa waktu kemudian Katiem tak kembali membawa kapak. Sang suami tak menyadari saat itu Katiem sudah hilang di hutan. Lantas sang suami menyusul ke tumpukan kayu yang jaraknya terlampau jauh, namun ia tak menemukan Katiem di sana. Suami korban sempat melaporkan kejadian itu kepada pihak desa untuk melakukan pencarian. Kabar hilangnya Katiem cepat menyebar hingga memantik sejumlah potensi SAR untuk bergabung mencari keberadaan orang hilang ini. Mereka berkejaran dengan waktu. Warga dan tim SAR tentu tak ingin nenek nahas ini ditemukan dalam kondisi tanpa nyawa. Namun hingga Senin malam pencarian tak membuahkan hasil. Nenek Katiem seolah masih didekap hutan nan seram. Besokan harinya pencarian kembali dilanjutkan. Tiba-tiba kabar baik berhembus dari salah satu regu pencari. Nenek yang hilang sejak hari Senin siang itu terlihat duduk menyendiri dan dalam kondisi lemah di sebuah saluran air. Selasa siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tim pencari segera memberikan air agar tenaga nenek Katiem segera pulih. Ia tanpa shock lantaran kondisinya yang lemah. Tim lantas memandu nenek Katiem menggunakan sarung yang dipalang kayu. Ia langsung dibawa ke rumahnya di daerah Karangkemojing. Hilangnya Katiem yang misterius ini masih belum diketahui penyebabnya. Hilangnya Katiem terbilang aneh sebab ia adalah sosok yang berinteraksi dengan hutan selama puluhan tahun. Kecil kemungkinan Katiem tersesat sebab ia tahu detail hutan di sekitar Karangkemojing. Karenanya sebagian orang lantas mengaitkan hilangnya Katiem dengan mitos dunia gaib. Warga Banyumas menyebut orang tersesat tanpa diketahui penyebabnya dengan istilah digawa kelong atau dibawa kelong. Kelong oleh sebagian orang diyakini sebagai sosok makhluk gaib yang kerap bikin orang tersesat. Orang Jawa biasa menyebut orang hilang dibawa kelong. Jadi
Kesimpulannya adalah bahwa apapun bentuk persepsi serta penilaian dari sisi manapun tentang makna sandekala, yang jelas kita sebagai manusia wajib berikhtiar menghindari segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal, menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa maupun larangan yang dinasihatkan oleh orang tua kepada anak. Bukan mempercayai hal mistis atau mitos maupun tahayul, akan tetapi lebih memilih untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi, mengingat kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa sesuai keyakinan masing-masing, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, agar senantiasa diberikan keselamatan. Cukup sekian video kali ini. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah. Cukup sekian dari saya, Bang Rika.